Suatu tempat bisa terkenal angker karena beberapa alasan atau latar belakang. Bisa karena peristiwa tertentu, bisa karena adanya kejadian tragis di tempat tersebut, atau bisa pula karena tempat itu ternyata didiami makhluk-makhluk halus. Di luar alasan atau latar belakang itu, bisa jadi ada berbagai penyebab lain yang lalu menjadikan suatu tempat terkenal angker. Di Indonesia, ada banyak tempat yang terkenal angker, meliputi hutan, gunung, bangunan kuno, rumah, sampai hotel dan lain-lain. Sebegitu terkenal, sampai sebagian tempat angker itu diangkat ke layar lebar. Dari begitu banyak tempat angker yang ada di berbagai daerah, berikut ini adalah 13 tempat yang dikenal sangat angker di Indonesia, dan selamat menyelami dunia misteri. Tempat angker yang pertama adalah Terowongan Kasablanka. Terowongan Kasablanka di Jakarta sudah lama terkenal sebagai tempat angker. Bahkan keangkerannya dipercaya jadi penyebab sejumlah kecelakaan yang terjadi di sana. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, terowongan itu ditunggui hantu perempuan. Sebagian kalangan menyebutnya kuntilanak. Asal-usul hantu perempuan yang jadi penunggu Terowongan Kasablanka berawal dari kejadian tragis yang menimpa seorang wanita muda yang tewas setelah menjadi korban kejahatan. Peristiwa itu terjadi di Terowongan Kasablanka, dan sejak itu arwah wanita tersebut menjadi penunggu tempat itu. Yang menakutkan, hantu wanita atau kuntilanak itu bisa tiba-tiba muncul di depan kendaraan yang sedang melaju di sana, dan membuat panik serta ketakutan pengendara. Sejumlah kecelakaan yang terjadi di Terowongan Kasablanka dipercaya berkaitan dengan penampakan tersebut. Karena latar belakang itu, ada semacam kepercayaan di kalangan warga Jakarta bahwa jika akan berkendara ke Terowongan Kasablanka malam hari, pastikan untuk membunyikan klakson di depan terowongan, meski tidak ada kendaraan lain yang menghalangi di depan. Membunyikan klakson sebelum masuk Terowongan Kasablanka itu semacam meminta izin untuk memasuki terowongan. Yang kedua adalah TPU Jeruk Purut. Di Jakarta Selatan, ada sebuah tempat pemakaman umum atau TPU bernama Jeruk Purut. Jika kompleks pemakaman umumnya sudah menimbulkan rasa takut, TPU Jeruk Purut lebih menakutkan, karena di sana ada hantu terkenal berwujud seorang pastor yang kepalanya terpenggal. Menurut kepercayaan masyarakat, hantu itu kadang terlihat sedang menenteng kepalanya di tangan, dan di belakangnya ada anjing hitam besar yang mengikutinya. Hantu menakutkan itu disebut akan memperlihatkan diri pada orang yang mengelilingi kompleks pemakaman Jeruk Purut. Keangkeran TPU Jeruk Purut sangat terkenal di kalangan masyarakat Jakarta, hingga diangkat ke layar lebar, berjudul Hantu Jeruk Purut. Selain keberadaan hantu berwujud pastor dengan kepala terpenggal tadi, di pemakaman itu juga terdapat pohon kembar jeruk purut yang tinggi sekaligus besar. Dan pohon itu diyakini menjadi tempat bersemayam kuntilanak. Yang ketiga adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu di Semarang tidak hanya menjadi ikon sekaligus tempat wisata, tapi juga terkenal sebagai tempat angker. Disebut Lawang Sewu, karena di sana ada banyak pintu berderet-deret, meski jumlahnya tidak sampai 1.000 atau 1.000. Bangunan tersebut sangat luas sekaligus indah, dan memiliki desain arsitektur kuno khas Belanda. Karenanya pemerintah kota Semarang mengabadikan bangunan tersebut dan menjadikannya ikon sekaligus tempat wisata. Namun seperti yang disebut tadi, Lawang Sewu bukan hanya terkenal sebagai tempat wisata, tapi juga dipercaya sebagai tempat angker. Pasalnya, di sana terdapat hantu yang dipercaya banyak orang, dan hantu itu berwujud noni Belanda berwajah pucat yang tubuhnya penuh darah. Tidak ada yang tahu siapa noni Belanda itu, tapi yang jelas hantu menakutkan itu disebut-sebut sering berkeliaran di sekitar bangunan Lawang Sewu. Di malam-malam tertentu, kadang juga terdengar suara tangisan dan jeritan dari bangunan itu. Keangkeran Lawang Sewu makin terkenal secara luas setelah muncul dalam episode terakhir serial TV paranormal lokal, dan dalam acara itu sempat muncul sebuah penampakan yang terekam video. Beberapa hari kemudian, rumor di internet menyebut bahwa salah satu peserta acara itu telah meninggal secara misterius. Dulu, pada waktu Lawang Sewu dibangun, gedung atau bangunan itu menjadi keajaiban di zamannya, yang menandai kesuksesan era kolonial Belanda di Indonesia.
Di bawah bangunan Lawang Sewu ada terowongan bawah tanah yang ditujukan untuk mendinginkan bangunan, hingga gedung itu terasa adem. Terowongan itu juga berfungsi sebagai lorong yang menghubungkan Lawang Sewu dengan kediaman gubernur dan pelabuhan. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, penjajah Jepang menggunakan Lawang Sewu sebagai markas mereka di Semarang. Sementara terowongan yang ada di bawah bangunan itu digunakan oleh Jepang sebagai penjara tempat para narapidana disiksa secara brutal. Kepala para narapidana itu kemudian dipenggal, lalu ditumpuk di sudut ruang bawah tanah. Kemungkinan, keangkeran Lawang Sewu berasal dari peristiwa mengerikan itu. Yang keempat adalah Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu di Sukabumi terkenal angker karena tempat itu memiliki hubungan dengan Nyai Roro Kidul, yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Meski dikenal sebagai makhluk gaib, Nyai Roro Kidul sangat dihormati, bahkan diberi kamar khusus di sebuah hotel yang ada di Pelabuhan Ratu, tepatnya di Hotel Samudera Beach, nomor 308. Kamar itu sangat terkenal karena sering dijadikan tempat bertapa orang-orang yang ingin bertemu Nyai Roro Kidul, atau ingin mendapat kesaktian. Konon, Presiden Soekarno dulu juga pernah bertapa di kamar tersebut. Pelabuhan Ratu juga dikenal angker karena seringnya kejadian orang hilang terseret ombak di sana, terutama orang yang mengenakan pakaian berwarna hijau. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyai Roro Kidul tidak senang dengan orang yang berpakaian hijau, karena itu menyamai pakaiannya. Jadi orang yang datang ke Pelabuhan Ratu dengan memakai pakaian hijau akan diseret ombak, untuk kemudian menjadi tumbal atau pekerja di kerajaan Sang Ratu. Sebelum masuk ke tempat angker kelima, ada baiknya subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update konten-konten terbaru di channel ini. Sekarang kita masuk ke tempat angker kelima, yaitu Menara Saidah. Menara Saidah terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta. Semula, menara atau gedung ini digunakan sebagaimana peruntukannya. Tapi kemudian ditinggalkan sejak tahun 2007 karena konstruksi bangunannya miring, sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan orang-orang yang berkegiatan di gedung tersebut. Sejak itu Menara Saidah menjadi gedung kosong. Yang menakutkan, meski gedung Menara Saidah sudah tidak lagi ditinggali siapapun, namun kadang terlihat ada orang-orang yang sedang beraktivitas di dalam gedung itu, khususnya di malam hari. Kisah itu sempat terkenal saat ada netizen yang menceritakannya di Twitter. Selain kisah penampakan orang-orang yang sedang beraktivitas di gedung kosong tersebut, ada pula cerita mengenai satpam yang didatangi seorang wanita bergaun merah. Wanita itu meminta satpam agar diantarkan ke lantai 14. Entah bagaimana, satpam itu menurut saja, dan mengantarkan wanita itu. Namun sesampai di lantai 14, wanita misterius itu hilang begitu saja, sementara si satpam kemudian ditemukan pingsan di dalam lift. Ada pula cerita tentang driver ojek online yang mendapat orderan dari lobi Menara Saidah. Tentu saja si driver tidak berani menjemput. Terus ada juga orang yang mendapat undangan interview kerja, tapi lokasinya berada di Menara Saidah. Orang itu pun tidak berani datang. Takutnya kalau dipekerjakan di alam gaib. Tempat angker yang keenam adalah Hotel Pondok Indah Bedugul. Ada hotel di Bali yang terkenal bukan karena didatangi banyak pengunjung atau wisatawan, tapi justru karena hotel itu tidak terpakai sejak pertama kali dibangun. Padahal hotel itu sudah memiliki nama, yaitu Hotel Pondok Indah Bedugul. Keangkeran Hotel Pondok Indah Bedugul bukan hanya terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, tapi sudah menyebar ke para turis mancanegara. Karenanya para turis sampai punya sebutan khusus untuk hotel ini, yaitu Ghost Palace Hotel Bali. Hotel ini berada di kawasan wisata terkenal di Bali, namun sekarang sudah jadi bangunan terbengkalai. Seperti yang disebut tadi, hotel ini tidak pernah dihuni atau dipakai sejak pertama kali dibangun. Menurut masyarakat setempat, ada arwah gentayangan yang menunggui tempat berdirinya hotel itu, hingga akhirnya bangunan hotel ditinggalkan dan tidak terpakai. Seorang wisatawan asing disebut-sebut hilang setelah nekat memasuki bangunan hotel tersebut. Kita sudah mengulas 6 tempat yang terkenal angker di Indonesia, dan masih ada 7 tempat lagi. Namun karena durasi video ini sudah cukup panjang,
kita akan lanjutkan di video sebelumnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.